Selamat pagi, yang terhormat Bapak Wirawa selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Bapak Basuki Arianto selaku pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Budi dan Bapak Aran. Jadi saya di sini akan melakukan presentasi seminar proposal skripsi saya dengan judul perancangan tanggal lipat alat bantu toko baju yang ergonomis dengan pendekatan antropometri dan metode lebar atau Rapid Ergonomy Assessment. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah yang saya ambil ini itu fasilitas kucing di pasar ya saya memiliki itu di pasar Jabul yang di sana itu belum mengakomodasi penggunanya untuk mengambil baju di bagian atas dengan jarak yang terlalu tinggi. Yang kedua itu perancangan tangga yang ergonomis membuat karyawan toko mengharuskan untuk menjinjitkan kakinya serta leher mendongak ke atas ketika melihat di bagian atas dan tangan saat menggapai baju yang ada di bagian atas. Yang ketiga, posisi kaki yang menjinjit dapat mengakibatkan karyawan toko baju mengalami keluhan pada saat pengambilan baju di bagian atas. Rumusan masalah yang pertama itu apa saja keluhan karyawan toko baju pada saat postur tubuh mengambil baju di bagian atas berdasarkan metode lebar. Yang kedua, bagaimana merancang tanggal lipat yang ergonomis sesuai dengan dimensi antropometri karyawan toko. Dan yang ketiga, berapa estimasi biaya fabrikasi perancangan tanggal lipat yang ergonomis. Batasan masalah pengambilan data antropometri dan ergonomi yang dibutuhkan pada proses perancangan tanggal lipat distribusi untuk memenuhi kebutuhan toko di pasar. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 di pasar Jabul. Yang ketiga, sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden karyawan toko yang akan menggunakan tanggal lipat tersebut. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah mengidentifikasi spesifikasi tanggal lipat berdasarkan posisi postur tubuh aktivitas karyawan toko pada saat pengambilan baju dengan metode lebar. Yang kedua, merancang tanggal lipat yang ergonomis dalam penggunaan yang lebih nyaman saat dipakai untuk mengambil baju sesuai dengan data dimensi antropometri tubuh karyawan toko. Yang ketiga, menganalisis estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membuat perancangan tanggal lipat. Manfaat penelitian yang pertama itu dapat menghasilkan rancangan tanggal lipat untuk fasilitas yang baru sehingga memberikan kenyamanan pada karyawan toko. Yang kedua, sebagai rancangan produk alternatif bagi karyawan toko untuk menggunakan segala bentuk kegiatan di toko baju. Dan ketiga, dapat menghemat biaya dan mengurangi tempat penyimpanan yang berlebihan. Sistematika penulisan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 landasan teori. Yang pertama itu perancangan produk. Perancangan produk adalah kegiatan awal dari rangkaian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam tahap perancangan ini dibuat keputusan-keputusan yang penting mempengaruhi kegiatan yang lainnya menyusul. Di antara keputusan ini tersebut termasuk keputusan membawa akibat apakah industri dalam negeri dapat berpartisipasi atau tidak dalam satu pembangunan proyek. Yang kedua itu ergonomi. Ergonomi ini adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia merancang suatu sistem kerja sehingga manusia dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu yang efektif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, tujuan utama ergonomi. Tujuan utama ergonomi adalah mempelajari batasan-batasan pada tubuh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, baik itu secara jasmani maupun psikologis. Selain itu juga, tujuan ergonomi ini adalah mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat dan menghasilkan sesuatu produk yang nyaman, enak dipakai oleh pemakainya sendiri. Antropometri. Antropometri ini merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Antropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran pada setiap individu ataupun kelompok dan lain sebagainya. Pakaian menurut Pangeran dan Jalnik tahun 2003. Landasan teori selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi data antropometri.
Secara umum, manusia memiliki bentuk dan dimensi ukuran tubuh yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi ukuran tubuh manusia adalah menurut Rumianto 2004, yaitu pertama keacaan terhadap 2 jenis kelamin, 3 suku bangsa, 4 usia, 5 jenis pekerjaan, 6 pakaian, 7 faktor kehamilan pada wanita, 8 cacat tubuh secara fisik. Dan selanjutnya dimensi antropometri. Data antropometri yang tepat diaplikasikan dalam berbagai macam produk atau fasilitas kerja diperlukan pengambilan ukuran dimensi anggota tubuh. Dimensi antropometri yang digunakan pada pemilihan ini adalah dimensi statis, yaitu data yang mencakup pengukuran dimensi pada posisi tetap atau diam. Pengukuran dimensi pada perancangan tanggal lipat ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada dimensi tinggi pinggul, yang kedua panjang siku, yang ketiga dimensi panjang popliteal, yang keempat dimensi tinggi popliteal, yang kelima dimensi panjang kaki, serta dimensi lebar kaki. Selanjutnya, aplikasi distribusi normal data antropometri. Penerapan data antropometri distribusi umum digunakan adalah sebagai distribusi normal menurut Rumianto 2004. Dalam statistik, distribusi normal data diinformasikan berdasarkan nilai rata-rata X dan standar deviasi dari data yang ada. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang ada dapat ditemukan persentil sesuai tabel probabilitas distribusi normal. Pengujian antropometri. Yang pertama, uji kenormalan data digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh telah berdistribusi normal atau belum dengan cara memplotkan data ke dalam kurva distribusi normal. Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi chi-square atau dapat menggunakan SPSS. Yang kedua, uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini merupakan salah satu uji yang dilakukan pada data yang berfungsi untuk memperkecil varian yang ada dengan cara membuang data Excel. Yang selanjutnya, persentil. Nilai yang menyatakan bahwa persentil tertentu dari bahan yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Berikut adalah rumus. Yang pertama itu rumus menghitung rata-rata, yang kedua menghitung standar deviasi, yang ketiga menentukan BKA dan BKB, serta rumus persentil P5, P50, serta P95. Selanjutnya, uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini dilakukan tujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah cukup secara objektif. Terus selanjutnya, setelah mendapatkan nilai n maka data diambil kesimpulan bahwa n jumlah pengamatan yang dilakukan lebih kecil daripada n, maka data dianggap cukup dan tidak perlu dilakukan pengambilan data kembali. Tapi apabila n jumlah pengamatan yang dilakukan lebih besar daripada n, maka data belum mencukupi dan perlu dilakukan pengambilan data lagi. Rapid Antibody Assessment. Rapid Antibody Assessment atau RABA ini adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, serta kaki seorang operator. Selain itu, metode ini juga dipengaruhi oleh coupling beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta aktivitas kerja. Untuk menilai keluhan pada karya tokoh ini digunakan kuesioner RABA. Tanggal lipat multifungsi. Tanggal lipat ini untuk mendapatkan desain yang ergonomis dengan pendekatan geometri yang aman dan efisien untuk mengurangi tingkat kelelahan pada bagian tubuh, terutama pada bagian kaki pengguna serta leher dan pada saat mengambil baju di bagian atas. Tanggal lipat ini dirancang dengan tambahan penggunaan yang mudah dipindahkan serta dilipat menjadi kursi. Tanggal lipat ini menggabungkan antara besi dan kayu sebagai alat duduk dengan menggunakan engsel untuk membuka tangga menjadi kursi. Penelitian relevan yang pertama itu Yusuf Abdul Rajak, jurusan teknik mesin, dia membuat rancangan tanggal lipat. Yang kedua itu usulan rancangan tanggal jembatan penyeberangan yang ergonomis di jalan Stasiun Bandung. Ini diagram alir. Yang pertama itu mulai, yang kedua itu studi pendahuluan, selanjutnya studi lapangan, selanjutnya lagi itu ada identifikasi masalah, terus landasan teori, pengumpulan data, lalu ada data sekunder data primer maupun sekunder. Primer itu data dokumentasi postur kerja tubuh, data antropometri dalam
perancangan. Data sekunder itu literatur perancangan produk, ergonomi, antropometri, dan leba. Yang kedua itu gambar antropometri tubuh dimensi manusia. Yang ketiga itu data jenis persentil distribusi normal. Yang keempat itu data jenis range pergerakan postur tubuh metode leba. Yang kelima data perhitungan leba. Dan 6 spesifikasi perancangan tanggal lipat oleh alat bantu toko bantu. Di bawahnya data primer itu ada uji normalitas data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. Di bawahnya itu ada pengolahan data. Yang pertama itu perhitungan data metode leba. Yang pertama itu perhitungan tubuh menaiki tangga, perhitungan postur tubuh mengambil baju. Yang kedua itu data antropometri seperti panjang kaki, tinggi popitea, panjang siku, tinggi pinggul, serta lebar kaki. Ini selanjutnya dari diagram lagi ada perancangan tanggal lipat baju oleh toko. Yang seterusnya estimasi biaya, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Ini berikut data perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Basuki. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Demikianlah paparan dari saudara Zidan ya.